Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya Gilani Surya Putri. Saya Kalista Putri Ramideni. Saya Alfania Rianti. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan AI di bidang medis, khususnya pada jurnal Brain Tumor Segmentation based on deep learning and an attention mechanism using MRI multimodalities brain images, yang akan dihubungkan juga dengan jurnal Legal and Human Rights Issues of AI, Gaps, Challenges, and Vulnerabilities. Kalista, kamu tahu nggak sih apa hubungan matematika dengan AI dan medis? Nah, untuk itu pertama-tama mari kita ketahui terlebih dahulu yuk apa itu AI. AI atau Artificial Intelligence atau yang biasa disebut kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin atau program komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. AI sendiri memiliki berbagai jenis. Yang pertama ada Narrow AI yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Yang kedua ada Strong AI yang dirancang untuk memiliki kecerdasan serupa dengan manusia. Yang ketiga itu ada Machine Learning, AI yang fokus pada pengembangan sistem yang dapat belajar dari data. Yang terakhir ada Deep Learning, AI yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menghasilkan hasil yang kompleks. Lantas, bagaimana cara AI belajar? AI sendiri memiliki 3 cara untuk belajar. Yang pertama ada Supervised Learning. Supervised Learning sendiri itu di mana model AI diberikan sebuah dataset yang telah dilabeli dan algoritma belajar untuk membuat prediksi atau mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Yang kedua ada Unsupervised Learning, yang dimana model AI tidak diberikan dataset atau label, tapi algoritma harus menemukan pola dan strukturnya sendiri. Yang ketiga ada Reinforcement Learning, yaitu model AI yang belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan menerima umpan balik berdasarkan tindakan-tindakan yang diambilnya. Cara berpikir AI menggunakan konsep logika matematika. Contohnya seperti jika P maka Q maka R, maka menghasilkan jika P maka R adalah benar. Mila, aku mau nanya deh. Jadi konsep matematika di dalam AI medis ini apa aja sih? Konsep matematikal dalam AI medis itu ada 3 guys. Yang pertama ada mathematical morphology yang digunakan untuk mengurangi noise dan meningkatkan kontras citra MRI noise. Dan kontras yang rendah dapat menyulitkan untuk mendeteksi tumor pada MRI. Nah, yang kedua ada machine learning yang digunakan untuk mengembangkan algoritma pembelajaran mendalam yang menggabungkan fitur lokal dan global. Fitur lokal dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang memungkinkan besar mengandung tumor, sedangkan fitur global dapat digunakan untuk memperbaiki hasil segmentasi dari fitur lokal. Nah, ketiga ada statistical analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja algoritma menggunakan metrik seperti die-score, Hausdorff distance, dan juga volumetric overlap ratio. Oh, jadi banyak ya ternyata konsep-konsep matematika ini yang bisa diterapin di AI medis. Nah, kalau kayak gitu, penerapan matematika dalam jurnal ini apa sih? Nah, penerapan matematika dalam jurnal ini juga ada 3, yaitu yang pertama ada dalam tahap pemrosesan. Matematika morfologi digunakan untuk menerapkan operasi morfologi seperti pembukaan dan penutupan untuk menghilangkan noise dan meningkatkan kontras citra MRI. Yang kedua, dalam tahap segmentasi.
Matematika pembelajaran mendalam digunakan untuk mengembangkan jaringan saraf tiruan yang dapat belajar dari data citra MRI untuk memisahkan tumor dari jaringan otak normal. Dan yang ketiga, dalam tahap evaluasi. Matematika statistik digunakan untuk menghitung metrik kinerja seperti die-score untuk mengevaluasi akurasi algoritma, guys. Gitu, guys. Wah, ternyata banyak juga ya penerapan matematikanya. Iya, jadi ternyata matematika ini di AI medis tuh bener-bener diterapkan banget ya. Iya, dan ternyata sepengaruh itu ya. Latar belakang penelitian. Tumor otak merupakan penyakit yang langka dan sulit untuk disembuhkan. Latar belakang dari penelitian ini adalah segmentasi tumor otak itu merupakan hal yang sulit dan penting dalam mendiagnosa dan memberikan pengobatan tumor otak. Tumor otak dapat memiliki berbagai ukuran, bentuk, dan intensitas, sehingga sulit untuk diidentifikasi secara visual oleh dokter. Pembelajaran mendalam telah menjadi pendekatan yang menjanjikan untuk segmentasi tumor otak. Algoritma pembelajaran mendalam dapat belajar secara otomatis dari data citra otak untuk mengidentifikasi dan memisahkan tumor dari jaringan otak normal. Namun, algoritma pembelajaran mendalam tradisional memiliki beberapa keterbatasan, seperti 1. Data citra otak yang sering kali tidak seimbang. Dengan jumlah tumor yang jauh lebih sedikit daripada jaringan otak normal, hal ini dapat menyebabkan algoritma pembelajaran mendalam menjadi bias terhadap kelas yang lebih umum, yaitu jaringan otak normal. Kedua, algoritma pembelajaran mendalam dapat menjadi rumit dan membutuhkan waktu yang lama untuk dilatih. Jurnal ini mengusulkan algoritma segmentasi tumor otak yang baru untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Algoritma ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama, menggunakan metode prapemrosesan untuk meningkatkan kualitas citra otak. Metode ini mengurangi noise dan meningkatkan kontras citra, sehingga lebih mudah untuk dianalisis oleh algoritma pembelajaran mendalam. Tahap kedua, menggunakan algoritma pembelajaran mendalam yang menggabungkan 2 fitur, yaitu fitur lokal yang diperoleh dari Convolution Neural Network (CCN) dan fitur global yang diperoleh dari mekanisme perhatian. Mekanisme perhatian digunakan untuk menggabungkan informasi lokal dan global dari citra otak. Hal ini membantu algoritma untuk mengidentifikasi tumor dengan lebih akurat, bahkan pada citra otak yang tidak seimbang atau kompleks. Jurnal ini menguji algoritma barunya pada dataset citra otak BREDS 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma baru ini dapat menghasilkan akurasi segmentasi yang lebih tinggi daripada algoritma pembelajaran mendalam tradisional. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk bidang segmentasi tumor otak. Algoritma baru yang diusulkan lebih akurat dan efisien daripada algoritma pembelajaran mendalam tradisional. Algoritma ini memiliki potensi untuk meningkatkan diagnosis dan pengobatan tumor otak. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan akurasi segmentasi tumor otak, terutama pada tumor kecil atau tidak jelas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan metode pembelajaran mendalam tradisional seperti bias terhadap kelas jaringan normal dan kompleksitas model. Yang ketiga, meningkatkan diagnosis dan pengobatan tumor otak. Kemudian, metodologi penelitian ini terdiri dari 2 tahap utama, yaitu tahap pra-pemrosesan dan tahap segmentasi. Pada tahap pra-pemrosesan, ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra MRI sehingga lebih mudah untuk dianalisis oleh algoritma pembelajaran mendalam. Tahap ini meliputi pengurangan noise dari citra MRI seperti noise Gaussian dan salt and pepper noise, dan juga peningkatan kontras sehingga fitur-fitur tumor lebih mudah dibedakan dari jaringan otak normal. Kemudian kita masuk ke tahap segmentasi. Pada tahap ini, menggunakan algoritma pembelajaran mendalam untuk memisahkan tumor dari jaringan otak normal. Algoritma yang digunakan adalah jaringan saraf tiruan atau JST Cascade. JST Cascade terdiri dari 2 tahap.
Pada tahap yang pertama, JST mengekstrak fitur lokal dari citra MRI, seperti tepi, tekstur, dan gradiennya. Fitur-fitur ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang kemungkinan besar mengandung tumor. Pada tahap yang kedua, JST menggunakan fitur global dari citra MRI, seperti ukuran dan bentuk tumornya, untuk memperbaiki hasil segmentasi dari tahap yang pertama. Kemudian, mekanisme perhatian digunakan pada tahap kedua untuk meningkatkan akurasi segmentasi, terutama pada tumor kecil atau yang tidak jelas. Mekanisme perhatian memungkinkan JST untuk fokus pada area penting dan mengabaikan area yang tidak relevan. Selanjutnya, ada hasil dan temuan utama. Hasil dan temuan dari jurnal penelitian ini adalah yang pertama, algoritma yang diusulkan dapat menghasilkan akurasi segmentasi yang lebih tinggi daripada metode pembelajaran mendalam tradisional, terutama untuk tumor kecil atau tidak jelas. Yang kedua, algoritma yang diusulkan juga lebih efisien daripada metode pembelajaran mendalam tradisional. Yang ketiga, algoritma yang diusulkan memiliki potensi untuk meningkatkan diagnosis dan pengobatan tumor otak. Secara spesifik, hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan menghasilkan D-score yang lebih tinggi untuk tumor utuh, tumor penghancur, dan inti tumor, yaitu D-score untuk tumor utuh menghasilkan 0,9203, yang dimana meningkat sebanyak 1,4% dibanding metode lain. Yang kedua, ada D-score untuk tumor penghancur, yaitu sekitar 0,9113, meningkat sebanyak 1,1%. Yang ketiga, ada D-score untuk inti tumor, sebanyak 0,8726, meningkat sebanyak 0,8%. Selain itu, algoritma yang diusulkan membutuhkan waktu pelatihan yang lebih singkat dan waktu komputasi yang lebih rendah saat digunakan untuk segmentasi citra MRI. Hasil dan temuan ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran mendalam dengan mekanisme perhatian merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk segmentasi tumor otak. Algoritma ini dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi segmentasi tumor otak yang dapat berdampak positif pada diagnosis dan pengobatan tumor otak. Analisis kritis. Kekuatan penelitian ada 3. 1. Algoritma yang diusulkan dapat menghasilkan akurasi segmentasi yang lebih tinggi daripada metode pembelajaran mendalam tradisional, terutama untuk tumor kecil atau tidak jelas. Yang kedua, algoritma yang diusulkan juga lebih efisien daripada metode pembelajaran mendalam tradisional. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan dataset yang besar dan beragam, yaitu dataset BREADS 2018. Kelemahan penelitian ini, yang pertama, penelitian ini hanya diuji pada dataset BREADS 2018. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji algoritma pada dataset yang lebih luas. Yang kedua, algoritma yang diusulkan masih membutuhkan waktu pelatihan yang cukup lama. Selanjutnya, jika metodologi dan hasil temuan utama kita hubungkan dengan Jurnal Legal and Human Rights Issues of AI, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut tidak melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi, ada hal yang perlu diperhatikan agar tidak ada pelanggaran hak tersebut. Mengapa demikian? Karena menurut Jurnal Legal and Human Rights Issues of AI, terdapat masalah-masalah yang meliputi transparansi algoritmik, kerentanan keamanan cyber, masalah privasi, dan juga perlindungan data. Masalah yang pertama mengenai transparansi algoritmik. Kurangnya transparansi tidak hanya mempengaruhi algoritma AI, tetapi juga sistem yang kompleks, seperti sistem EHR untuk pemesanan, komunikasi, penyimpanan, dan pengambilan informasi klinis. Transparansi penting untuk menjelaskan bagaimana deep learning digunakan untuk segmentasi tumor otak. Jika kurangnya transparansi algoritmik, kita tidak tahu apakah keputusan yang diambil oleh algoritma ini merupakan keputusan yang benar, karena jika salah, nantinya pengobatan yang diberikan kepada pasien juga tidak tepat. Selanjutnya, masalah kerentanan keamanan cyber.
Pengambilan keputusan yang sepenuhnya menyebabkan kesalahan dan kematian yang merugikan. Organisasi kesehatan umumnya memiliki beragam sistem informasi khusus seperti sistem HER, pemberian resep, sistem pendukung manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem informasi radiologi, sistem entry order dokter, dan sistem-sistem lainnya. Sistem yang ada di rumah sakit ini bersifat sangat sensitif dan harus mendapatkan perlindungan maksimal agar tidak terjadi kebocoran data. Kemudian, masalah selanjutnya adalah masalah privasi dan perlindungan data. Riwayat penyakit pasien, data pribadi, dan hasil pemeriksaan itu termasuk privasi. Pasien berhak untuk merahasiakannya, dan pihak rumah sakit juga memiliki kewajiban untuk merahasiakannya. Tetapi, karena kerentanan keamanan cyber, data tersebut bisa saja bocor dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian, terkait isu global tentang etika AI dan perlindungan data ini, penelitian ini memang masih perlu diuji kembali dan bagi pihak yang terlibat seperti pihak rumah sakit, masih harus lebih bertanggung jawab lagi agar nantinya isu-isu global seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, Van, kan dari latar belakang tadi, kan si pasien tuh ngirim data ke rumah sakit. Nah, kira-kira privasi data si pasien tersebut itu aman nggak sih di rumah sakit? Nah, aku juga kurang tahu tuh. Gimana kalau kita tanya ke Kalista? Boleh, ayo. Kal, mau nanya deh, ada nggak sih isu-isu dalam isu privasi data medis? Nah, ada nih Dila, Fania. Jadi baru-baru ini, nggak baru-baru ini doang sih, jadi sebenarnya masyarakat ini udah mulai khawatir sama data mereka di rumah sakit ini. Nah, kekhawatiran itu mencakup akses. Jadi penggunaan dan pengendalian data pasien itu kan di tangan rumah sakit. Jadi tuh pasien mulai khawatir apakah data kita aman, bocor nggak nih? Nah, karena privacy itu kan bener-bener krusial banget ya, rahasia kayak data diri kita, terus juga ada alamat, dan bahkan di sana juga mungkin ada nomor rekening. Dan data riwayat medis itu seharusnya benar-benar rahasia, nggak boleh sampai bocor karena nanti takut disalahgunakan sama pihak yang jahat. Nah, mengenai hak pasien dan kewajiban rumah sakit, setiap rumah sakit itu harus menyimpan rahasia kedokterannya. Rahasia kedokteran tersebut hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien saja. Nah, ini juga harus tergantung dengan kesepakatan pasien. Kalau pasien nggak setuju, nggak boleh dibocorkan data-datanya. Nah, pada dasarnya kan setiap pasien itu mempunyai hak mendapatkan kerahasiaan mengenai data-datanya. Dan ini juga diatur di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dalam pasal 29 ayat 1 juga menjelaskannya. Nah, karena beberapa kemitraan pemerintah swasta baru-baru ini dalam penerapan AI itu mengakibatkan buruknya perlindungan privasi. Berarti privasi data di medis ini belum 100% aman ya? Iya, jadi di sini belum 100% aman karena ada aja orang jahat yang bakal nge-hack data-data kita. Jadi, Dila, dari isu privasi data yang tadi, akibatnya tuh apa sih? Nah, aku juga penasaran tuh sama pencegahannya. Gimana kalau sekarang kita tanya Fania? Oh iya, ayo. Van, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai isu-isu privasi data medis sama Kalista. Nah, untuk pencegahannya ada nggak sih cara untuk biar mencegah cyber attack terhadap data-data medis? Nah, penelitian di bidang AI memiliki potensi untuk mencegah cyber attack terhadap data medis dengan berbagai cara nih. Nah, yang pertama itu meningkatkan keamanan sistem AI. AI dapat digunakan untuk mengembangkan sistem keamanan yang lebih canggih untuk melindungi sistem medis. Nah, yang kedua, membuat data medis lebih sulit untuk diserang. AI dapat digunakan untuk membuat data medis lebih sulit untuk diserang dengan mengubah format data atau menambahkan enkripsi seperti yang kita pelajari di kelas. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan resiko cyber attack. AI dapat digunakan untuk mendidik karyawan tentang resiko cyber attack dan cara untuk melindungi diri dari serangan. Gitu guys.
Fania, aku mau nanya deh, emang ada akibat dari cyber attack itu? Apa aja sih? Wah, ada banget nih Kalista. Pertama, diagnosa yang salah. Jika sistem segmentasi tumor otak diserang, dapat menyebabkan tumor otak tidak terdeteksi atau disalahkan sebagai sesuatu yang lain. Hal ini tuh nyebabin pasien menerima perawatan yang tidak tepat atau bahkan tidak menerima perawatan sama sekali. Terus yang kedua, penanganan yang tidak tepat. Bahkan jika tumor otak dideteksi dengan benar, serangan cyber pada sistem segmentasi tumor otak dapat menyebabkan tumor otak tersegmentasi dengan benar, dapat menyebabkan dokter membuat keputusan yang salah deh. Yang ketiga, ada kerugian finansial. Serangan cyber terhadap sistem segmentasi tumor otak dapat menyebabkan hilangnya data yang menyebabkan biaya yang signifikan untuk memulihkan data tersebut. Selain itu, serangan semacam itu dapat menyebabkan gangguan operasi yang juga menyebabkan kerugian finansial deh. Wah, parah banget ya akibatnya. Iya. Diagnosanya salah, terus penanganannya juga nggak tepat. Kan rugi banget ya ke pasiennya juga. Iya, makanya masih lumayan parah, berpengaruh banget kan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah penyampaian kata dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.